Desa di bawah kaki Gunung Merapi dan Merbabu ini menyimpan beragam cerita. Mulai dari kehidupan Aryo Penangsang, sang Raja Demak yang disajikan lewat tari soreng, aktivitas warga memerah susu sapi untuk dijadikan oleh-oleh khas Boyolali, hingga prestasi kerajinan tembaga tumang yang menggaung hingga ke kancah internasional. Inilah cerita perjalanan saya, Stefani Silitonga di Selo, Boyolali, selengkapnya di Journey Way to Explore. Inilah Desa Samiran yang berlokasi di Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Saya menempuh perjalanan darat sekitar 1,5 jam dari Yogyakarta untuk sampai ke desa ini. Pemandangan Gunung Merapi dan Merbabu bisa saya nikmati dengan sangat jelas dari sini. Ditambah dengan udara segar dan kehangatan warga, rasanya saya semakin ingin menikmati lebih banyak lagi suasana di desa ini. Ditemani oleh seorang warga, saya pun berjalan-jalan ke Bukit Gancik atau yang lebih dikenal dengan sebutan Gancik Hilltop. Dari sini, saya bisa menikmati panorama perbukitan Desa Selo lebih banyak lagi. Kalau Gancik Hilltop ini sudah lama dibuka untuk wisatawan, Pak? Ya, sekitar 1,5 tahun berjalan ini, Mbak. Udah 1,5 tahun? 1,5 tahun berjalan, ya. Kalau dari sini kita bisa melihat pemandangan apa aja nih, Pak? Ya, di sebelah sana itu apa? Ya, kalau di sebelah situ itu Merapi. Oh, itu Merapi, Mbak, ya itu Merapi. Terus sebelah barat itu ya, sebelah barat itu Kabupaten Magelang. Kabupaten Magelang itu bisa melihat gardu pandang di Ketepas. Oh, ya, okay. Ketepas itu juga yang dijual pemandangan alamnya. Gitu. Selain itu di sini juga untuk jalur pendakian, gitu. Untuk ke puncak Merbabu. Kehidupan masyarakat yang ramah, seni tradisi yang masih dipertahankan, dan pertanian yang berkembang menjadikan desa ini sebagai desa wisata unggulan di daerah Selo. Saya pun memutuskan untuk menginap di Desa Samiran Selo. Ternyata tak sulit mencari penginapan di desa ini karena sebagian besar warga menjadikan rumah mereka sebagai tempat penginapan atau homestay. Apalagi sejak mendapat bantuan dari Yayasan Damandiri pada 2016, desa ini semakin dikenal sebagai kampung homestay yang ramah. Pemesanan homestay pun sangat mudah dilakukan melalui situs homestaymerapi.com.
Nuhun sewu Pak, Ya, saya Mbak. Stefani. Ya. Pak, tadi saya udah booking online. Oh, iya. Ini homestay Sabila, benar Iya, ya Pak? betul. Saya booking untuk 1 orang, Iya. untuk 2 malam. Ada 2 kamar, Oke. tinggal pilih yang sebelah Mbak. Gitu. Kalau ini homestay Sabila ini memang Bapak punya? Iya, iya. Oh, udah berapa lama Pak homestaynya? Yang dulu udah sekitar 5 tahunan. Udah 5 tahun? Iya. Oh, oke. Sekarang ditambahi dari dalam mandiri ini bisa seperti ini Mbak, rapi dan tambah tamunya Lebih banyak gitu ya iya. Pak ya? Biasanya yang nginep tamu-tamunya datang dari mana aja? Itu dari Jakarta, Jerman. Oh, bahkan dari Iya. turis mancanegara juga ada gitu ya? Iya. Kalau dulu sebelum dibantu, dapat bantuan dari Damandiri, waktu Bapak kelola sendiri itu tamunya banyak? Ya paling 1 bulan 1 kali kurang Satu lebih. bulan cuma sekali? Iya. Oh, kalau sekarang perbandingannya gimana? Ya kalau sekarang ya paling enggak tiap minggu lah. Oh, tiap minggu ada ya Pak ya? Boleh lihat kamarnya dulu Iya Pak? silahkan Pak. Oh, ini kamarnya ya Pak ya? Iya ini. Api ya Pak? Ya seperti Boleh itulah. masuk ya Pak, lihat? Iya iya silahkan. Oh, wow. Ada berapa kamar di sini Pak? Ada 2 kamar. Ada 2 kamar. Iya. Kamar mandinya ada berapa? Ada 1. 1. Iya. Oke, jadi sharing kamar mandinya ya Pak ya? Iya iya. Oke. Kini, sudah ada 40 rumah warga yang mendapat bantuan Yayasan Damandiri. 25 rumah mendapat bantuan dikelola menjadi homestay, sedangkan 15 rumah lainnya dibangun menjadi rumah layak huni. Aroma kopi lokal, kopi lencoh membangunkan saya pagi itu. Kenikmatan kopi lokal ini membuat saya semakin bersemangat untuk mencari tahu lebih banyak lagi tentang Selo. Rasa penasaran pada kopi dari lereng Gunung Merapi ini mendorong saya untuk berkeliling desa. Saya pun bertemu dengan seorang petani kopi. Halo Pak. Iya Mbak. Lagi panen kopi ya Pak ya? Iya betul. Lagi banyak nggak ini? Ini baru mulai satu merah, jadi aku hanya pilih yang merah aja. Oh gitu. Oh udah segini ya Iya. hasilnya. Oh ini yang namanya kopi Selo. Kopi lencoh. Kopi apa? Lencoh. Lincoh. Kopi liar lencoh. Ciri khasnya apa Pak? Pembedanya dia dari kopi-kopi lainnya? Ciri khasnya sini untuk konsumen penikmat kopi di Solo sama Jogja, itu rasanya aneh. Aneh tuh gimana? Aneh jadi beda kopi dari daerah lain. Ini boleh saya sambil ikut panen nggak Pak? Boleh, Boleh ya? mari. Yang diambil itu yang warna Yang merah. merah. Petiknya harus muter. Oh gimana tuh? Cara petiknya. Jadi contohnya ini udah bisa diambil belum sih Pak? Iya bisa. Udah ya? Keunggulan kopi ini juga terletak pada proses pembuatannya yang sama sekali tidak menggunakan bahan pengawet. Oh di sini ya pengolahannya Pak? Iya. Ternyata kopi lencoh terasa jauh lebih nikmat ketika saya bisa terlibat langsung dalam proses pengolahan kopi ini. Pak, jadi ini proses penggilingannya ya Pak ya? Iya. Susah nggak sih gimana caranya Pak? Gampang Mbak. Tinggal ini tangan satu, Ha-ha. terus satunya muter ini. Waduh, harus tenaganya harus kuat ya? Iya, ada itu keluarnya di situ. Mungkin Mbak Emma coba. Coba saya coba. Iya. Berat nggak sih? Nggak ya? Gak terlalu berat. Gini ya Pak? Iya. Bener nih tekniknya udah. Iya. Nah itu. Saya coba. Ternyata berat.
Perkebunan kopi bukanlah satu-satunya sumber penghasilan masyarakat Selo. Selain bertani, peternakan sapi perah juga merupakan sumber penghasilan utama bagi sebagian warga di Selo. Halo Pak, Ya. ini lagi ngapain Pak? Ayo. Jemur sapi. Lagi jemur sapi? Ya, sapi perah. Ya. Oh, oke. Jadi Bapak itu ternak sapi Ya, di ternak sini? sapi perah. Ya. Oke, jadi hasil perahan susu sapinya nanti Bapak jual atau gimana? Ya, kita jual di koperasi. Dibawa ke koperasi Ya, gitu. dibawa ke Setiap hari koperasi. diperah ya Pak ya? Setiap hari. Oke, berarti di sini Bapak juga ada pemerahannya juga? Iya, ada. Oh, saya penasaran, boleh ikut lihat nggak Pak? Oh, ya boleh boleh. Ada di sana tempatnya. Ya. Oke. Mbak kalau belajar merah susu ada di tempatnya. Kalau Bu Oh, Iya. oke, sama Ibu boleh Iya. ya Pak ya? Iya, boleh. Bu, jadi satu hari itu bisa berapa banyak yang ditampung untuk perahan sapi, susu sapi? Kalau pagi ya sampai 20 liter. Oh, oke. Ya, kalau sore ya bisa 15. 15 sampai 20 liter. Kalau gitu saya boleh nyobain nggak Bu? Saya belum Iya. pernah ini coba. Iya, ini jarinya di sini. Ah. Ini bisa keluar air susunya. Ini dipencet ya? Bisa. Mana? Ini Bu. Ini. bisa. Tunggu Bu. Bisa. Bentar. Ya, Ini dipencet ya kan? Ayo mau tuh. Tapi nggak banyak ya? Aduh. Ya. Aduh, maaf ya, Sedikit-sedikit. Ternyata ya nggak mudah memerah susu sapi itu. Saya pikir tuh tadinya cuma tinggal ditarik kemudian akan keluar banyak, tapi ternyata enggak. Jadi harus ada taktik yang benar-benar. Aktivitas keseharian warga seperti inilah yang merupakan program dari Yayasan Dana Sejahtera Mandiri atau yang disebut Yayasan Damandiri yang didirikan sejak tahun 1996 oleh HM Soeharto dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Berapa liter itu? Nah, kalau ini sekarang saya ada di rumah produksi untuk melihat olahan dari susu sapi yang sudah diperah tadi pagi yang akan diolah nantinya menjadi oleh-oleh khas Boyolali. Halo Ibu, Halo, saya Stefani. Iya, saya Siti Esa. Di sini tempat produksi Iya, susu betul. sapi perah ya Bu ya. Jadi kita masuk ke dalam boleh? Oh iya. Saya pengen lihat langsung gimana. Oke. Jadi ini hasil perahan susu sapi tadi pagi ya Bu? Ya dari pagi karena susu itu perlakuannya harus sekali merah langsung dimasak karena daya simpan susu segar sendiri hanya 4 jam. Oh. Kalau ditunggu lama-lama nanti rusak seperti itu. Ini kan dipanaskan dulu untuk mencapai suhu tertentu sehingga mencapai proses pasteurisasi seperti itu. Setelah pasteurisasi selesai, kita masak lagi hingga volumenya berkurang hampir 50%. Setelah itu kita pindah ke wajan. Ini diaduk-aduk selama Kurang lebih 1,5 jam hingga mengental. Aku boleh coba juga nggak Oh Mbak? ya silahkan. Nah ini tuh udah 2 jam diaduk-aduk, kemudian udah terlihat mulai kental. Tadi kan campurannya begitu sederhana, ada susu sapi, kemudian dicampur dengan gula murni, terus dicampur dengan tepung agar supaya kental. Terus aromanya nih wangi banget. Saya udah nggak sabar pengen nyoba. Coba saya cobain dulu gimana sih sebenarnya rasanya ini. Gila, so yum, enak banget. Parah ini enak banget. Bu, jadi sebelum ada usaha susu sapi ini, permen susu sapi, kegiatannya apa itu?
Saya di rumah ngomong anak, bantu suami, di ladang gitu aja. Yang pasti sebelum punya kegiatan ini saya istilahnya tidak punya penghasilan sendiri. Tapi setelah adanya ini setidaknya kayak ibu-ibu pada umumnya bisa beli sepatu sendiri, bisa beli baju sendiri, seperti itu. Punya uang sendiri ya? Iya. Dan yang lebih membuat saya bukannya puas, tapi kan setidaknya saya juga bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Misalkan saya memperkerjakan tetangga seperti itu. Ya Mbak, monggo silakan. Mas, ini tuh apa ya Mas ya? Ini control holder untuk fruit bowl sama untuk amenities juga. Oh, berarti macam fungsinya ya? Macam. Bisa buat lilin, bisa buat tempat-tempat buah gitu ya? Kompatibel untuk semua. Oh gitu, bagus ya? Dari tembaga ini? Iya, pure tembaga 100% Mbak. Oke. Terus kalau bahan bakunya tembaga itu di mana? Impor Mbak, dari Eropa dan Asia, Jerman, Italia, Korea, Jepang, India, sama China. Terus kalau buatnya di mana nih Mas? Di sini Mbak, ini kan sentral kerajinannya di sini. Ya. Boleh Mas diajak ke sana? Iya, iya. Di mana Mas? Di sana Mbak. Oh, gitu. Monggo. Iya, mari Mbak. Untuk produksi yang candle holder tadi sudah tak lihat kan. Oh, semua proses pembuatannya di sini ya? Jadi kalau untuk pembuatan yang tadi itu bisa berapa lama prosesnya? Paling untuk 10 set itu ya 3 hari, 4 hari. Biasanya pemesanan banyak dari mana Mas? Ini reseller ke Bali, terus ada yang saya buat ekspor ke Perancis. Oh, dia ekspor juga ya? Untuk hospitality juga. Oke. Selo selalu punya cerita. Cerita rakyat yang terus diwariskan lewat sebuah tari tradisional, tari sore. Saya beruntung karena sore itu saya bisa menyaksikan sepenggal kisah kehidupan Sang Raja Demak kelima, Aryo Penangsang, lewat tarian ini. Keunikan tari soreng terletak pada karakteristiknya yang lincah dan penuh spontanitas. Biasanya, tarian ini juga ditampilkan untuk menyambut wisatawan yang datang ke Selo. Ini bagus banget tadi saya tonton dari situ. Masa? Iya, ini tarian apa? Ini tari soreng ini, Mbak. Oke, itu tari soreng. dari tradisionalnya dari Selo. Dari Selo. Dari Selo ya, Mas. Selo. Itu tariannya menceritakan apa? Ini mengisahkan tentang Aryo Penangsang dari Kadipaten Jipang Panolan yang dulu adanya di Semarang. Ini dikemas saya menjadi Aryo Penangsang, ini jadi prajurit
soreng. Oh, jadi ini tuh tariannya tarian prajurit gitu ya, untuk mengawal Haryo Penangsang. Biasanya tarian ini tuh ditarikan, dipertontonkan untuk acara apa aja? Ini untuk menyambut tamu gitu. Menyambut tamu. Kalau ada yang Pak Bupati, Pak Gubernur, ini buat penyambutan gitu. Acara-acara besar gitu. Terus yang acara besar itu setiap satu suro itu ini yang harus mengawal sesaji untuk ke Gunung Merapi. Jadi selamatan Gunung Merapi ya biar khususnya di Selo sampai Boyolali khususnya biar selamat gitu. Udara sejuk, hangatnya sambutan warga, dan nilai seni budaya yang dijunjung tinggi membuat desa ini benar-benar pantas untuk dijadikan tempat beristirahat dari hiruk-pikuk ibu kota. Metro TV, knowledge to elevate.